فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita akan masuki halaman 79, pelajaran yang ketiga. Disimak. Qala al-muallif wa asbahullah ad-darsu as-salisu. Pelajaran yang ketiga. Kata beliau, bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izah wal ilm kaila yanfiru. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab mengenai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Beliau mengatur waktu, yatakhawwaluhum itu mengatur waktu, memilih-milih waktu, tidak setiap hari, itu namanya takhawwaluhum. Paham ya? Nah, maksudnya adalah apa? Mengatur waktu mereka untuk memberikan nasihat dan ilmu. Dengan tujuan apa? Agar mereka tidak lari. Perlu kami jelaskan di sini, maksudnya adalah kadang-kadang menyampaikan nasihat, kadang-kadang menyampaikan suatu ilmu. Kalau setiap hari orang itu nasihat, itu kadang jenuh, bosan, malal. Oleh karena itu Rasulullah SAW dahulu beliau yatakhawwaluhum, yaitu mengatur waktu. Apa makna mengatur waktu, barakallahu fiik? Memilih-milih waktu yang cocok, yang tepat untuk memberikan nasihat dan al-ilm. Mafhum? Itu maknanya, makna takhawwal. Jadi at-takhawwul itu maknanya diantaranya adalah apa? Memilih waktu atau mengatur waktu. Jadi enggak setiap hari gitu loh ya. Kalau misalnya setiap hari isinya nasihat terus, kadang orang bosan, kadang jenuh. Nah, bagaimana caranya biar mereka tidak bosan, tidak jenuh? Nasihat itu jangan khusus, tapi mungkin disisipkan di tengah-tengah pelajaran. Atau mungkin ketika fokus pelajaran dulu. Nanti kapan-kapan mungkin sepekan sekali, sebulan sekali nasihat khusus. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, wa illa kalau kita pahami secara dalil, semua ilmu yang kita ajarkan ini nasihat. Karena apa? Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah benar-benar nasihat. Jadi walaupun nasihat secara khusus atau secara umum, itu semuanya nasihat. Hanya saja, kenapa beliau waktu itu mengatur waktu, memilih waktu yang cocok, yang tepat, karena tidak ingin membuat para sahabat itu lari. Tidak ingin membuat para sahabat itu apa? Jenuh, bosan dengan nasihat. Paham ya? Nah, tapi bagaimana caranya? Kadang mengajarkan ilmu, kadang khusus nasihat yang beliau sampaikan. Mafhum? Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Muhammad ibn Yusuf Abu Abdullah ibn Waqid. Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf ibn Waqid Ad-Dabbi Al-Firyabi, thiqatun hafidh. Muhammad bin Yusuf, gurunya Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Ad-Dabbi Al-Firyabi, thiqatun hafidh. Paham? Thiqatun hafidh. Wa qala akhbarana Sufyan Abu Abdullah As-Tsawri, Syekhul Islam, Imam Hafidh Al-Kufi. Sufyan As-Tsawri Abu Abdullah Al-Kufi, Imam Hafidh, Syekhul Islam. Ini semuanya gelar-gelar beliau ya. Kami ringkaskan karena banyak dari kalangan a'immah yang memberikan rekomendasi thiqah, kemudian ada banyak pujian-pujian, tapi ana ringkaskan biar nanti antum enggak bingung kalau semuanya.
Jadi qala haddatsana Sufyan siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri. Thiqah Abu Abdullah Imamun Hafidz Al-Kufi. Mafhum? Nah, di sana ada Sufyan satu lagi, Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah juga sama-sama barakallahu fiik mengambilnya dari Sulaiman bin Mihran Al-A'mash juga. Paham? Tapi Sufyan di sini kita kenapa bisa tahu ini adalah Sufyan Ats-Tsauri? Tentunya dengan cara melihat riwayat-riwayat yang sebelumnya. Kitab yang paling bagus, rujukan paling bagus untuk mengetahui Sufyan siapa ini ya? Nah, itu di antara kitab Tahdhibul Kamal. Kalau terlalu tebal, Tahdhibut Tahdhib. Itu udah bagus, tapi kalau takrib enggak ada. Di takrib adanya cuma hukuman. Hukuman dalam artian teman hukum thiqah, shaduk, model seperti itu kalau takrib. Tapi kalau mungkin riwayat dari siapa, kemudian gurunya siapa, itu di Tahdhibul Kamal paling lengkap. Paham ya? Kalau ingin lebih ringkas lagi, Tahdhibut Tahdhib. Adapun Takribut Tahdhib itu hanya menyebutkan keadaan perawi. Fulan bin fulan thiqah. Fulan bin fulan shaduk, fulan bin fulan makbul itu. Membantu juga takrib ini. Cuman kalau antum ingin melihat dari mana, gurunya siapa? Tahdhibul Kamal. Dari Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahmatullahi alaih. Kalau terlalu tebal masih ada bawahnya. Tahdhibut Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mafhum? Makanya Sufyan di sini kita bisa mengatakan Sufyan Ats-Tsauri karena kita lihat rujukannya terlebih dahulu, kemudian kita gabungkan ternyata Muhammad bin Yusuf Ad-Dabbi Al-Firyabi itu termasuk gurunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Anil A'mash, ma'ruf Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Sulaiman ibn Mihran, thiqatun imamun. Thiqatun imamun. Beliau ma'ruf dikenal dengan Al-A'mash. Namanya Sulaiman Mihran. Kunyahnya kurang masyhur. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fi. Al-A'mash itu walaupun beliau diuji dengan ada semacam kabur penglihatannya, jadi ada semacam barakallahu fi cacat pada matanya, tapi beliau seorang imam. Beliau seorang imam. Sampai-sampai dinukilkan kalau seandainya beliau ini orang yang tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki keutamaan berupa hadis, orang niscaya akan lari dari beliau ini. Karena matanya sakit. Penampilan beliau itu tidak sehebat yang dibayangkan orang, penampilannya Masya Allah, beliau sederhana. Tapi karena hadis, mereka berbondong-bondong mendatangi beliau untuk mendapatkan hadis. Dan beliau ini sering kalau menyampaikan hadis, seringnya ngeludah. Nah, wallah alam. Nah, barakallahu fiikum, ngeludahnya itu karena memang kebiasaan beliau atau bagaimana dinukilkan dalam sejarahnya itu, biografinya maksudnya. Itu yang orang yang sering kena ludahnya, air ludahnya itu dia malah mengatakan lebih senang daripada tidak mendapatkan hadisnya. Bayangkan itu. Al-Imam Sulaiman Mihran Al-A'mash rahimahullah. An Abi Wa'il Al-Asadi. Abi Wa'il Al-Asadi. Paham ya? Abi Wa'il Al-Asadi beliau ma'ruf dengan kunyah. Jadi anak sebutkan dengan kunyah juga. Abu Wa'il Al-Asadi mukhadram. Jadi mukhadram ini beliau ini. Jadi bagaimana mukhadram? Adrakan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'ah, itu namanya mukhadram. Paham ya? Jadi Abu Wa'il Al-Asadi ini beliau dikenal dengan kunyahnya thiqah, imam, mukhadram. Tahu mukhadram ya? Mukhadram bukan sahabat lah ya. Mukhadram itu bedanya dengan sahabat. Kalau sahabat itu dia berjumpa Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, mati di atas keimanannya, itu namanya sahabat. Tapi kalau mukhadram itu menjumpai zaman Nabi SAW dan beriman dengan beliau SAW, tapi belum pernah bertemu atau berjumpa sampai meninggal dunia, itu namanya mukhadram. Siapa di antaranya diikutkan mukhadram? Selain dan Abu Wa'il Al-Asadi ini, raja siapa? An-Najasyi. Kemudian siapa lagi? Uwais Al-Qarani. Paham ya? Uwais Al-Qarani dari Yaman, dari kabilah Qaran ya. Na'am barakallahu fiik. Itu beliau juga dikenal dengan Sayyidut Tabi'in. Sayyidut Tabi'in tapi mukhadram juga. Paham ya? Nah, jadi hidup di zaman Rasul SAW, beriman dengan beliau, mati di atas keimanan tapi belum sempat melihat dan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mafhum? Tapi keutamanya Uwais Al-Qarani luar biasa loh ya. Beliau itu sering dikenal dengan orang yang sangat berbakti dengan ibunya, dengan orang tuanya. Paham ya? Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwasanya ada salah satu orang dari Yaman. Nah, kalau seandainya masih datang ke Mekah atau untuk berumrah atau haji, riwayatnya barakallahu fi demikian, hendaknya engkau minta apa? Minta kepada dia agar doakan mendapatkan ampunan. Paham ya? Karena doanya ini dikabulkan. Doanya siapa? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Kemudian barakallahu fi, suatu ketika ada rombongan dari ahli Yaman. Disebut dalam riwayat haji atau umrah rombongan. Barakallahu fi, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah ada di antara kalian seseorang yang namanya Fulan bin Fulan, masih Uwais Al-Qarani ini? Kemudian setelah ada disebutkan mulai bertemu dan berjumpa. Benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta agar doakan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada sahabat yang mulia, yang beliau ini dikenal dengan orang yang sangat berbakti pada ibunya. Di suatu ketika Rasulullah tidur, mimpi di surga mendengar ada suara orang baca Al-Quran. Langsung berkata, "Sautu man hadza?" Suara siapa ini? Kemudian penduduk surga itu mengatakan suaranya Fulan bin Fulan. Nah, siapakah Fulan ini? Beliau digelari dengan apa? Wa kana abarun nas bi ummih. Dulu dia dikenal dengan orang yang paling berbakti dari kalangan manusia dan ibunya, bayangkan. Jaminan surga. Siapa Fulan bin Fulan ini? Kemudian Rasulullah ketika dengar apa kabar tersebut bahwasanya ini fulan, kemudian berkata kadzalikal bir. Itulah hasil daripada berbakti. Itulah hasil daripada berbakti wa kana abarun nas bi ummih. Yang mana orang ini dulunya adalah orang yang paling berbakti pada ibunya. Ada yang ingat? Ingat enggak? Raihan, ingat Raihan? Hizam? Al-Harithah bin Nu'man. Iya kan? Al-Harithah bin Nu'man wa kana abarun nas bi ummih. Ini sekedar selingan mengenai barakallahu fi bahwasanya birrul walidain termasuk perkara yang sangat besar pahala dan juga keutamaannya. Kemudian kita lanjutkan lagi barakallahu fiik. An Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, sahabiyun jalil, sahibun na'lai Rasulullah SAW. Dikenal dengan sahibun na'lai, pembawa kedua sandal Rasulullah SAW. Maksudnya kemana beliau pergi, beliau membawakan sandalnya, menyiapkan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Beliau punya keutamaan yang sangat besar. Walaupun kedua betisnya beliau kecil, tapi kedua betisnya beliau ditimbang kelak di akhirat, itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Bayangkan itu. Kisahnya sangat mengharukan. Waktu itu ketika beliau sedang memanjat pohon arok itu pohon yang batangnya dibakar siwak biasanya. Kemudian terombang-ambinglah oleh angin atau tersingkap betisnya disebabkan karena terpaan angin. Kemudian kedua betisnya kecil. Para sahabat tertawa. Kemudian setelah tertawa Rasulullah mengatakan, "Mimma tadhakun?" Sebabnya apa kalian tertawa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min diqatis saqai. Sebabnya karena betapa kecilnya kedua betisnya Abdul Mas'ud. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi, demi Allah atau dengan semakna walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangan, lahuma athqalu fil mizan min Jabal Uhud." Sungguh dua betisnya Abdullah ibn Mas'ud lebih berat nanti timbangan dibandingkan gunung Uhud. Bayangkan itu. Keutamaan sahabat ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mafhum? Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idati bil ayyam karahatas sammati alaina. Artinya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatur waktu untuk kami untuk memberikan nasihat pada hari-hari tertentu, diatur waktunya, jadi enggak setiap hari. Tujuannya apa? Kenapa alasannya? Karena beliau tidak suka
tidak ingin ada semacam kebosanan atau istilahnya apa ya? Nah, jenuh yang akan menimpa kita. Paham ya? Sama itu bosan atau jenuh artinya. Iya, kalau setiap hari nasihat, khusus kan jenuh juga. Tapi nasihat itu kadang-kadang aja. Kalau biar mereka tidak jenuh, nasihat disisipkan pada pelajaran, bisa. Tapi kalau fokus nasihat khusus itu kalau tiap hari bosan. Makanya beliau mengatur waktu yang tepat di hari-hari tertentu untuk menyampaikan nasihat. Kenapa? Karahatas samati alaina. Karena beliau tidak ingin menanamkan atau tidak ingin menancapkan rasa bosan pada kita semuanya. Faham maksudnya? As-samah itu ada al-malal. Bosan atau jenuh. Faham bosan antum? Paham ya? Bosan jenuh paham ya? Paham ya? Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah haddatsana Muhammad bin Bashar ma'ruf barakallahu fiik, perawi yang dikenal dengan apa? Bundar. Paham ya? Imamun hafid Muhammad bin Bashar Abu Bakar Al-Basri. Kunyahnya Abu Bakar Al-Basri nisbahnya. Imamun hafid thiqah. Digelari dengan apa? Bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Beliau, barakallahu fiik, gurunya adalah yang akan kita lewat setelahnya nanti, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Suatu ketika beliau hendak rehlah mencari ilmu, izin kepada ibunya. Namun ibunya tidak memberikan izin karena mungkin masih diperlukan bantuannya. Akhirnya disebutkan dalam tarjumahnya itu, dalam biografinya atau mengenai keadaan atau mengenai kisah tersebut, kata beliau, aradtu rihlata dalam kurung li talabil ilmi famanatni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Aradtu rihlata, aku pengen rihlah mencari ilmu, famanatni ummi, tapi ibuku melarangku. Fa'ata'tuha, akhirnya aku mentaati ibu tadi, mentaati ibunya, jadi enggak pergi belajar di kampungnya. Faburika li fihi, akhirnya aku diberkahi di dalam ketaatan tersebut. Menjadi seorang imam, namanya harum. Sering antum dengar kalau haddatsana Muhammad bin Bashar, harum enggak? Harum, gelarnya Bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Mafhum? Nah, berguru dengan siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Paham ya? Jadi beliau imamun hafidh Abu Bakar Al-Basri. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id, guru beliau ini. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Ibn Farukh Al-Qattan, Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id Ibn Farukh Al-Qattan, Abu Sa'id. Abu Sa'id. Paham? Beliau juga thiqah, imam. Paham? Qala haddatsana Syu'bah, ma'ruf Syu'bah. Syu'bah ma'ruf. Syu'bah nama seorang perawi hadis ma'ruf, dikenal dengan apa? Dikenal dengan apa? Amirul Mukminin fil hadis. Abu Bistam, Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah ibn Hajjaj. Syu'bah ibn Al-Hajjaj. Abu Bistam, Amirul Mukminin fil hadis. Imamun hafidh. Amirul Mukminin fil hadis. Itu gelar beliau. Wa qala haddatsani Abu Tanyah. Abu Tanyah Imamun Hujjah. Namanya Yazid bin Humaid Ad-Dubai Al-Basri. Yazid bin Humaid Ad-Dubai Al-Basri. Ad-Dubai Al-Basri. Imamun Hujjah, Abu Tanyah. An Anas ibn Malik Abu Hamzah, sahabiyun jalil. Kunyanya Abu Hamzah, Anas ibn Malik. Gelarnya apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gelarnya siapa tadi? Khadimun Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun membantunya? Disebutkan dalam terjemahnya itu 10 tahun beliau membantu. Paham ya? Nah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol yassiru
wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Artinya permudahlah oleh kalian dan jangan kalian mempersulit, dan basyiru, kasih mereka kabar gembira, wa la tunaffiru, dan jangan membuat kalian apa? Mereka lari. Kalian jangan membuat mereka lari. Ini rambu-rambu dalam berdakwah. Jadi kalau berdakwah pastikan ada rambu-rambunya, ada aturannya, ada pedomannya, ada landasannya, itu Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yassiru wa la tu'assiru. Orang berdakwah itu mempermudah bukan mempersulit. Tapi mempermudahnya, mudah atau sulitnya itu jangan dinilai dengan kepribadian per orang, tapi dinilai dengan dalil. Paham ya? Diukur dengan dalil. Paham ya? Katanya dakwah itu mudah Ustaz, tapi kalau setiap malam harus bangun malam, berarti sulit. Nah, berarti dia gagal paham. Memahami mudah ataukah tidak mudah, sulit ataukah enggak, itu bukan dari perasaan masing-masing, tapi dari dalil. Paham ya? Kabarkan dalil apa adanya, yang halal-halal, yang haram-haram, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah, selesai. Mafhum? Lihat ini. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah mereka, jangan bikin mereka sulit. Orang meninggal dunia, sudah meninggal kan? Kemudian dimandikan, dikafani, dikuburkan, selesai. Ngapain harus ada acara 7 hari? Mempersulit nggak berarti itu? Mempersulit. Acara hari pertama tahlilan, hari kedua tahlilan lagi, sampai hari ke-7. Tahlilan, baca kalimat tauhid katanya. Allah musta'an. Mempersulit berarti. Iya kan? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, simple. Orang meninggal dunia, ya kan? Dimandikan, kafani, sholatkan, makamkan, selesai. Enggak usah ada acara-acara setelahnya. Acara 7 harian, ratusan hari, 1000 hari, pasang batu nisan, berat. Ya kan? Nah, alhamdulillah ahlus sunnah simple. Ya, jangan sama ahlus sunnah nanti kalau paling-paling kalau mati cuma dipendem itu aja, enggak diselamatin katanya. Kita katakan memang ahlus sunnah simple aja. Kalau orang meninggal dunia, ya kan, dia muslim, dimandikan, kafani, sholatkan, makamkan, selesai. Kalau mereka kan bebankan diri kan, ada acara hari pertama, hari kedua, hari ke-7, mengucapkan kalimat apa? Kalimat tauhid. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah katanya. Allahul musta'an. Nanti acara sewonan. Ketika udah 1000 hari ada acara sewonan oleh orang Jawa itu ya, pasang batu nisan. Padahal agama ini sebenarnya mudah, enggak perlu dipersulit itu ya. Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru, dan bikinlah mereka gembira. Kasih mereka kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Ini juga kembali ke dalil ya. Karena bagaimanapun kalau kita berdakwah, pasti banyak orang yang lari karena enggak cocok dengan dakwah kita. Tapi bukan salah kita. Bukan salah kita loh ya. Salah mereka yang tidak mau menerima dakwah. Jadi jangan ada perasaan wah, nanti kalau tak dakwakan ini bid'ah, ini syirik, nanti lari mereka. Itu bukan salah kita. Konsekuensinya orang berdakwah itu kalau menyampaikan al-haq pasti banyak yang lari, yang tidak menerima al-haq itu. Tapi yang menerima al-haq dia akan semakin mendekat. Paham ya? Jadi ketika ada orang lari, bukan salah kita dalam berdakwah, bukan. Cuman pastikan kita dalam berdakwah itu menyampaikan, cara penyampaiannya itu jangan sampai sembarangan atau serampangan. Melihat si konpat itu maksudnya. Tapi kalau kita menyampaikan apa adanya dalam dalil, itu bukan membuat mereka lari. Justru mereka sendiri yang berpaling dari dalil. Paham nggak? Biasanya kalau kita jelaskan ini bid'ah, ini nggak boleh, ini syirik, orang kan banyak yang nggak suka kan? Kalau dakwah itu nggak usah nyinggung perasaan orang lain. Dakwah itu apa adanya aja. Memang kita berdakwah apa adanya. Yang syirik gitu loh. Yang tauhid, bid'ah. Kalau kita berdakwah nggak menyinggung orang lain, nanti nggak ada ahlu bid'ah, nggak ada ahlu syirik. Kalau kita sedang bahas bid'ah, ahlu bid'ah tersinggung nggak? Tersinggung, ya harus tersinggung kan? Ya kan? Ketika sedang kita bahas kesyirikan, syirik haram, dosa besar yang bahkan bisa mengeluarkan dari agama Islam, tersinggung nggak orang-orang ahlu syirik? Tersinggung. Itu dakwah seperti itu. Bukan salah kita. Paham ya? Nah, salah kita itu barakallahu fi, kadang tidak mau melihat rambu-rambu dalam berdakwah. Asy-Syaikh Muhammad shallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bagus sekali dalam syarah Al-Ushul Tsalatsa. Tata cara di dalam berdakwah, dikatakan hikmah itu pertama, dia harus mengetahui keadaan mad'u. Mad'u itu yang didakwahi, orangnya orang baru belajar atau orang lama, orang-orang tua atau anak muda. Dia ini anak-anak santri, pondok pesantren atau orang-orang yang tinggal di kampung, itu kita perlu tahu loh ya. Karena beda nanti caranya. Paham ya? Yang kedua, dia harus tahu dengan apa yang dia akan dakwahkan.
Di kampung, di masyarakat, antum pertama kali buka, merintis dakwah di kampung masyarakat, buka Alfian Malik. Kira-kira bubar kira-kira? Bubar, berarti antum nggak tahu keadaan apa yang antum dakwahkan di situ. Seharusnya pertama kali dakwahkan tauhid. Beriringan dengan itu fikihnya, usul fikih nanti, usul fikih. Jangan ngajar usul fikih di kampung. Paham ya? Di kampung ngajar usul fikih, ngajar nahwu wadih. Berat. Karena orang kampung, orang-orang awam itu biasanya pikirannya itu yang mereka itu yang sekarang ini sedang mereka lakukan, salat, puasa, ya kan, zakat, wudu, sehingga berkaitan masalah itu mereka lebih senang. Paham ya? Dengan berjalannya waktu baru kita kondisikan. Kalau di pondok pesantren, na'am, usul fikih dibahas, mustalah, ya kan, bahasa Arab, nahwu, wajar karena di pondok. Tapi di kampung-kampung, antum ajari usul fikih, antum fikihnya nggak diajarkan, usul fikihnya dulu, ya. Lalu kemudian antum ajarkan mustalah, hadisnya nggak antum ajarkan, mustalahnya langsung. Mereka pening kepalanya nanti. Nah itu yang bikin lari. Di antaranya tidak mengetahui apa yang ingin dia dakwahkan. Jadi pertama harus apa? Nah barakallahu fiik, harus mengetahui namanya halul mad'u, keadaan yang didakwahi. Yang kedua, bima yad'u ilaih, dengan apa dia akan menyeru kepada orang tersebut. Harus tahu juga dengan apa yang akan dia dakwahkan. Paham ya? Nah barakallahu fiik, seperti itu di antaranya. Di sana masih ada yang lain, itu di antaranya. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. Jadi di sini lafaz yassiru wa la tu'assiru ini melihat kepada dalil. Permudahlah mereka, jangan dipersulit. Jangan persulit mereka dan kasih kabar gembira mereka, dan juga jangan membuat mereka lari. Untuk poin yang terakhir ini namanya apa? At-targhib wa tarhib. Namanya apa? At-targhib wa tarhib. At-targhib motivasi dorongan, at-tarhib memberikan mereka apa? Rasa takut dan juga agar waspada, berhati-hati. Itu namanya tarhib. Terhadap apa? Terhadap siksaan api neraka, ngerinya azab. Motivasi dorongan terhadap perkara-perkara yang bisa menghantar kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mahfum ya? Jadi pastikan barakallahu fiik, ketika berdakwah itu membikin orang itu senang dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, membikin mereka itu kembali berjalan yang benar dengan cara-cara yang disebutkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan, semuanya diletakkan pada tempatnya. Fa'ati likulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Qala asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kita baca dikit syarahnya itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-muhtadin bihuda. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata mu'allif rahimahullah ta'ala setelah beliau memberikan pembukaan bab maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'idah wal ilm kay la yanfiru. Bab keadaan dahulu Rasulullah SAW memilih-milih waktu, mengatur waktu mereka dengan memberikan apa? Untuk memberikan mau'idah, itu nasihat, wal ilm, dan ilmu. Tujuannya apa? Kay la yanfiru, agar mereka tidak lari. Kalau bosan lari biasanya. Lari, enggak mau ta'lim lagi, enggak mau belajar lagi. Tapi perlu kita nasihatkan, orang kalau dia namanya thalabul ilm, pelajar, pencari ilmu, itu harus siap memiliki mental baja. Tidak cengeng, tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah gerundelan, tidak mudah dongkolan, sabar. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang putus belajar di tengah perjalanan di antaranya kurang sabar. Gurunya bilang apa, langsung tersinggung. Padahal dia memang salah memang. Paham ya? Isbal haram. Tengok, mana isbal? Besoknya enggak berangkat lagi. Makanya seharusnya kalau dia sadar, barakallahu fiik, dia ngoreksi, kenapa haram? Dalilnya mana? Wah, ini ada perintah Rasul, ini larangan. Nah, langsung dia berubah. Caranya gitu. Paham ya? Tapi kalau orang sakit hati karena tersinggung dan dia salah, ketika mendengar dalil tersinggung, mendengar hujjah dia tersinggung, enggak datang lagi di majelis ilmu, semakin sakit hati. Hatinya semakin sakit. Obatnya tahu enggak? Obatnya di mana kira-kira? Obatnya semakin semangat datang di majelis ilmu. Misalkan dia berada di majelis ilmu, tersinggung dia, tersentuh dia karena ada dalil yang disampaikan. Dia berpikir, wah ini kalau enggak berangkat enggak sembuh sakitnya. Besok berangkat lagi. Tersinggung padahal. Paham ya? Nah itu berat, itu berat. Biasanya orang tersinggung itu enggak datang lagi dia biasanya. Wah, ini menyinggung perasaan kami.
Menyinggung perasaan ini menunjukkan bahwasanya perasaannya masih hidup, seharusnya dia sadar. Hatinya lunak, hatinya siap menerima kebenaran, semakin semangat dalam belajar, insya Allah sembuh nanti penyakitnya. Tapi kalau tersinggung, gara-gara penyampaian yang disampaikan oleh gurunya dan penyampaian itu benar, dia tersinggung, kemudian nggak hadir lagi, semakin sakit ya, semakin beban pikiran nanti. Wah, anu mau taklim nanti tersinggung lagi. Nanti kalau taklim nanti jangan-jangan. Nah, kalau itu dalil hujjah barakallahu fiik, pastikan kita menilai positif. Tersinggungnya itu untuk memperbaiki, bukan tersinggungnya untuk menjauhi. Bisa dipahami insyaallah ya. Kita lanjutkan lagi di sini dikit lagi kata beliau, wa aurada hadis Ibnu Mas'ud anhu wa fihi masyru'iyyat at-tahawul bil mau'idah sahih. Beliau mendatangkan di sini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalamnya ada pendalilan disyariatkannya at-tahawul. Apa tahawul ini? Mengatur waktu, memilih-milih waktu. Bil mau'idah, untuk mendatangkan, memberikan nasihat, mau'idah. Paham ya? Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahkanlah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Kalau hikmah tidak mempan, cara berikutnya apa? Wal mau'idah al hasanah, dengan nasihat yang bagus. Nasihat yang bagus, nasihat yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham? Kalau ternyata dengan nasihat bagus gak bisa, terakhir apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kata beliau wal murad bitahawul at-ta'ahud. At-ta'ahud itu mengatur waktu. Seharusnya sama. Mengatur waktu, memilih-milih waktu, menjanjikan waktu tertentu, itu ta'ahud maknanya. Paham ya? Naam. Dan yang diinginkan dengan tahawul ini at-ta'ahud, mengatur waktu tertentu, menjanjikan di waktu-waktu tertentu. Faqad kana yata'ahaduhum bil mau'idah bainal hin wal akhar. Dan sungguh dahulu Rasulullah SAW mengatur waktu untuk mereka, memilih waktu untuk mereka dengan apa? Untuk memberikan nasihat antara barakallahu fi hari ini dan hari yang lain. Paham ya? Untuk saat ini dan untuk apa tuh hari yang waktu yang lain. Fala yaj'aluha fi kulli waqtin 'ala sabil tatabu' al-mustamir khasyatas samah. Perhatian ini, maka hendaknya barakallahu fiik, atau maka waktu itu beliau tidak menjadikan nasihat itu pada setiap waktu. Dalam bentuk bagaimana? Tatabu', terus menerus, mustamir, terus menerus setiap hari, setiap saat. Kenapa beliau tidak menjadikan setiap saat, setiap waktu nasihat? Khasyatas samah, khawatir. Beliau khawatir akan mendatangkan apa? As-samah, kebosanan. Bosan, kemudian jenuh, kemudian apa jawabannya jelek, apa jawabannya. Paham ya? Nah, karena orang belajar itu enggak semangat terus loh ya. Memang ketika seorang guru ngasih motivasi, semangat, ayo semangat, bukan berarti dia enggak pernah semangat. Dalam artian bukan berarti dia itu pasti semangat terus, tidak. Orang itu kadang mengalami yang namanya kemunduran itu ada. Itu bukan hanya santri aja, murid guru sama aja. Kadang mengalami kemunduran, ya kadang mengalami kayak futur dalam artian itu kayak istilahnya apa? Istilahnya itu kurang semangat. Sebagaimana hadisnya siapa? Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghadzalik faqad halak. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat, ya enggak? Antum kadang semangat kan? Kadang semangatnya luar biasa sampai semangat 45 istilahnya gitu ya. Nah, semangat sekali gitu ya. Pokoknya semangat lah. Kadang-kadang itu sama aja, pengajar, santri itu sama aja, kadang datang seperti itu. Nah, rasa semangat ini dijaga. Kenapa? Karena nanti datang masa yang lain. Walikulli syiratin apa? Fatrah. Dan pada masa-masa semangat itu kadang datang masa fatrah, masa futur, bosan, paham ya, jenuh itu ada. Ya kan? Kadang menghafal mungkin sehari biasanya sekali duduk pagi bisa hafal 1 lembar, datang masa bosan cuman 3 ayat, 5 ayat, itu ada kadang-kadang. Paham ya? Wallah alam mikirin apa yang jelas, yang namanya manusia seperti itu. Tapi ingat, ketika datang masa futur, masa bosan ini jangan digunakan untuk maksiat. Sudah datang masa futur, malah apa? Melakukan perbuatan apa? Nah, barakallahu fiik, yang sia-sia. Main apa? Main game kalau di rumah misalkan. Paham ya? Nah, malah ngalamun di pojokan, ya kan? Nah, malah salam wala kalam. Mahfuz salah Muhammad mengkulu. Ayo, nah barakallahu fiik, malah sudah ketika bosan malah apa? Berpindah kepada perkara maksiat. Jangan. Ingat hadisnya ini. Faman kanat fatratuhu ila sunnatina. Maka barang siapa yang membawa masa bosannya pada sunnahku. Jadi walaupun misalkan ya, dia ketika setiap harinya mungkin dia bisa menghafal 1 lembar. Ketika bosan,
itu paling-paling dia nggak mampu 1 lembar, minimalnya 1 ayat 2 ayat masih di dalam sunnah gitu loh. Paham maksudnya itu? Kalau nggak bisa menghafal sekali, ganti hadis, masih dalam lingkupan sunnah. Itu dia akan beruntung. Wa man kanat ila dzalik, dan barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya pada perkara yang selain sunnah, faqad halak. Sungguh dia telah binasa. Paham ya? Makanya kita berdoa ya, semoga saudara-saudara kita yang futur ya kan, mereka kembali berjalan yang benar. Dulu istiqamah ya kan, pakaiannya syar'i, bersorban ya kan, yang akhwat awal-awalnya bercadar. Dengan berjalannya waktu, fitnah demi fitnah dia lalui, ternyata Allah takdirkan tidak sabar, tidak tahan. Akhirnya mundur ke belakang ya. Yang semua Masya Allah ya kan, istiqamah dan sunnah, akhirnya jenggotnya dipotong, wal'iyadzubillah. Yang akhwat awalnya bercadar, buka cadar, jualan di pinggir jalan misalkan, wal'iyadzubillah. Ini namanya ujian, barakallahu fiik. Kita harus sabar. Makanya para ulama telah menjelaskan, istiqamah itu penting. Ima istiqamah dengan keadaan dia yang sekarang ini, atau ada kemajuan ke depan, perkembangan namanya. Mundur ke belakang, jangan. Paham ya? Istiqamah di tempat dalam artian dia menjaga keistiqamah yang sekarang dia berada di atasnya, bagus. Maju ke depan ada perkembangan, na'am. Mundur ke belakang, jangan. Istilahnya kalau atau terjemahan ekstrimnya, banting setir. Paham ya? Tahu banting setir enggak? Tahu banting setir? Banting setir itu yang mundur ke belakang sejauh-jauhnya gitu loh. Paham ya? Padahal dulu Masya Allah. Nah itu perlu kita banyak berdoa. Di atas doanya apa doanya? Ishaq di antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau juga doa yang lain, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kata beliau sini, wasamahiyal malal. As-sama' malal, bosan, jenuh. Wa khasyatan an yangfiru, dan beliau khawatir kalau membikin mereka lari. Nyamyumillu, membikin mereka apa? Bosan, jenuh. Minat tikrar, dikarenakan apa? Terulang-ulang. Lil mau'idah al-mutawasilah, terulang-ulang terhadap nasihat yang terus-menerus. Fayakunu dzalika sababan fil hirman minal ilm. Akhirnya hal tersebut menjadi sebab haramnya dia mendapatkan ilmu. Maksudnya bagaimana? Karena jenuh, bosan, akhirnya enggak mau dengar lagi. Makanya nasihat itu jangan setiap hari khusus nasihat, enggak, tapi sisipkan pada pelajaran-pelajaran sehingga mereka apa? Tidak jenuh dengan nasihat tersebut. Paham ya? Karena memang agama ini benar-benar apa? Nasihat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.